Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan topik pembahasan tentang ulumul hadis. Jika kemarin teman-teman sudah mereview kualitas atau tingkatan hadis berdasarkan jumlah atau kuantitas perawinya, maka pada pembahasan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang pembagian hadis dari sisi kualitas perawi. Nah, pembagian hadis dari sisi kualitas perawi bisa dilihat dari bagan yang ada pada layar, bahwa secara garis besar pembagian hadis dari sisi kualitas perawi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis makbul, yang kedua adalah hadis mardud. Hadis makbul artinya hadisnya dapat diterima karena hadis ini memiliki beberapa syarat tertentu. Sedangkan mardud sebaliknya, hadisnya tertolak karena beberapa sebab atau adanya sebab-sebab yang memang berlawanan dengan hadis makbul. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hadis makbul saja. Baik, hadis makbul, apa sebetulnya itu hadis makbul? Hadis makbul adalah hadis yang memiliki atau memenuhi beberapa syarat, ya. Antara lain adalah yang pertama, hadis tersebut ittisalus sanad, artinya sanadnya bersambung. Jadi kalau teman-teman ingat, setiap hadis itu memiliki rantai sanad, ya. Ada rantai para perawi. Nah, itu para perawi satu dengan yang lainnya bersambung. Bagaimana kita bisa tahu antara satu perawi dengan perawi lainnya itu bersambung? Ini harus melihat pada kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal atau kitab Tahdzibut Tahdzib yang bisa digunakan. Pada kedua kitab tersebut berisi tentang biografi masing-masing perawi. Nah, di dalam biografi para perawi tersebut akan disebutkan murid dan gurunya. Jadi apabila dalam rantai sanad itu disebutkan ada nama yang sama pada gurunya mungkin atau pada muridnya dengan nama yang ada pada rantai sanad, maka itu dapat dikategorikan dengan sanadnya bersambung. Jadi tidak bisa kita menerka-nerka, tapi harus betul-betul melihat adakah histori pertemuan antara satu perawi dengan perawi lainnya melalui kedua kitab tersebut. Kemudian yang kedua adalah turwat atau semua perawinya adil. Dan yang ketiga dokturwat, perawinya dobit. Nah, ini sama, ini tidak bisa kita menerka-nerka perawi itu adil, apakah perawi ini dobit. Nah, kita membutuhkan piranti bantuan kitab Jarh wa Ta'dil. Jadi, kitab Jarh wa Ta'dil ini berisi tentang komentar ulama terhadap kualitas daripada perawi, ya. Jadi misalkan dalam kitab Jarh wa Ta'dil itu akan ada beberapa komentator hadis yang mengkomentari apakah perawi satu ini, perawi A itu dia dikenal sebagai adil atau tidak, kemudian dikenal dia sikoh atau dia soduk saja atau seperti apa. Nah, itu tingkatan daripada dobit. Nah, dobit sendiri ini terbagi menjadi dua. Jadi dobit ini artinya dia perawi ini mampu menjaga hafalannya atau mampu menjaga hadis sehingga hadisnya yang disampaikan itu dapat dipercaya keasliannya. Nah, dobit ini ada dua jenis. Yang pertama dobtus sudur. Dobtus sudur artinya perawinya ini dobit karena hafalan yang kuat. Ya, misalkan yang dikenal sebagai dobtus sudur itu yang memiliki sejarah riwayat periwayatannya banyak gitu, ribuan dan semuanya dihafalkan begitu dan tanpa ada salah matan. Yang kedua adanya dobtul kitab. Dobtul kitab artinya perawi ini menjaga keaslian daripada hadis itu dengan
melalui catatan yang dia buat. Nah, ini. Kemudian yang keempat, ada musudud atau tidak ada syad. Artinya matan hadisnya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu berbicara tentang sanad, yang keempat dan kelima ini berbicara tentang matan. Jadi matannya itu tidak mengandung syad. Tidak mengandung syad itu maksudnya apa? Tidak bertentangan atau tidak ditemukan hadis yang kontradiktif. Ya, tidak ditemukan hadis yang matannya bertentangan. Nah, kelima ada mu'illah, matannya itu terbebas dari cacat. Jadi memang matannya itu tidak ada cacat. Nah, apabila suatu hadis memenuhi 5 kriteria ini, maka dapat dipastikan bahwa hadis itu makbul. Oleh sebab itu, hadis makbul ini kemudian nanti akan terbagi menjadi 2, yakni berdasarkan tingkat kualitas hadis, yang kedua berdasarkan dapat diamalkan atau tidak. Jadi memang ada hadis makbul itu bisa diamalkan dan ada hadis makbul yang tidak dapat diamalkan karena beberapa sebab begitu. Jadi makbul hadisnya tetapi tidak bisa diamalkan. Nah, yang pertama, jadi hari ini kita membahas bagian yang ini, ya, hadis makbul berdasarkan tingkat kualitas hadis, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sahih li dzatihi, kedua, hasan li dzatihi, 3, sahih li ghairihi, dan 4, hasan li ghairihi. Nah, ini diurutkan berdasarkan dengan derajat hadis itu dapat digunakan, ya. Jadi keutamaan hadis itu ada yang pertama adalah yang paling utama adalah mengamalkan hadis sahih li dzatihi kalau memang konten atau matan tentang hadis itu memang muatannya memang kualitasnya sahih li dzatihi. Kemudian yang kedua derajatnya adalah hasan li dzatihi, kemudian di bawahnya ada sahih li ghairihi, dan yang selanjutnya adalah hasan li ghairihi. Nah, sebetulnya apa itu sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi? Mari kita lihat. Oke. Yang pertama adalah hadis sahih li dzatihi. Apa itu hadis sahih li dzatihi? Oke, hadis sahih li dzatihi adalah sahih ini artinya sehat. Maksudnya adalah hadisnya tuh nggak ada cacat, baik sanad maupun matanya itu sempurna, ya. Jadi hadis sahih li dzatihi dapat diartikan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal lainnya. Jadi memang hadis sahih li dzatihi ini dari sisi sanadnya tidak ada cacat, sanadnya bersambung, kemudian semua perawinya adil, jadi rantai sanadnya itu satu persatu perawinya itu adil, kemudian semua perawinya itu dobit, ya, tidak ada perawi dengan kedobitan dengan derajat yang paling tinggi begitu, ya. Nah, kemudian dari sisi matan tidak ada syad dan terbebas dari cacat. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada hadis sahih lidzatihi makbul secara sempurna. Nah, bagaimana hukumnya? Berhujah dengan hadis yang sahih lidzatihi, maka hukumnya adalah wajib berhujah dengan hadis sahih lidzatihi. Jadi wajib. Jadi kalau kita mau merujuk menjadikannya sebagai dalil hukum sangat bisa. Nah, itu ya. Nah, apa contohnya hadis sahih lidzatihi? Nah, ini contohnya. Kan bisa lihat pada layar. Ini contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya, ya, nomor 765. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan pada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya ia berkata, aku pernah mendengar dalam sholat maghrib, Rasulullah itu membaca surat At-Tur. Nah, kenapa hadis ini disebut dengan hadis sahih li dzatihi? Ya,
Karena hadis ini yang pertama, sanad hadisnya bersambung. Ya, ini ya. Dalam hal ini masing-masing perawinya mendengar langsung dari gurunya. Bagaimana bisa tahu kalau dia mendengar dari gurunya? Nah, adapun penggunaan an-anah yaitu dari dalam sanad hadis, maksudnya adalah an-anah ini adalah simbol transmisi hadis ya. Jadi dalam mentransfer hadis itu kan ada simbol-simbolnya. Nah, kalau dalam hadis ini contohnya bisa kita lihat ada kata hadatsana, berkata kepada kami atau menceritakan kepada kami. Kemudian ada akhbarona, mengabarkan kepada kami. Kemudian an dari Ibnu Syihab, an dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, an dari abihi, dari ayahnya, maksudnya ayahnya Jubair bin Mut'im. Nah, karena ada banyak an, ya, ini makanya tadi disebut an-anah atau mu'an-an begitu biasanya kawan-kawan. Nah, ini adalah simbol transmisi hadis. Nah, simbol-simbol ini hadatsana, akhbarona, an ini menunjukkan mereka sedang bertemu mereka apa terbukti melakukan liqa. Jadi ada pertemuan karena menyampaikan bercerita secara langsung ya, bukan melalui perantara yang lain gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa metode simbol transmisi hadis ya. Nah, ini beberapa di antaranya adalah hadatsana, akhbarona atau akhbaroni, hadatsani misalkan, kemudian an tadi. Nah, itu adalah transmisi simbol transmisi hadis yang paling tinggi bahwa memang keduanya mendengar secara langsung karena terjadi liqa begitu. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, para perawi hadis tersebut adalah adil dan dobit. Bagaimana bisa tahu kalau adil dan dobit? Karena ulama jarh wa ta'dil itu menyebutkan dalam kitab jarh wa ta'dilnya Abdullah bin Yusuf adalah orang yang thiqah dan mutkin. Ya, mutkin itu dia dianggap sebagai ahli ya. Jadi thiqah itu derajat dobit tertinggi. Jadi dia thiqah, kemudian dia dikenal sebagai seorang pakar. Kemudian Malik bin Anas dikenal sebagai imam dan hafiz, artinya dia memiliki hafalan yang baik. Selanjutnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia faqih, ahli fikih, hafiz, ya, kemudian disepakati kebesarannya dan kesempurnaan keahliannya, dia adalah seorang pakar, makanya disebut itqan atau mutkin. Kemudian Muhammad bin Jubair, beliau siqah, dikenal siqah, Jubair bin Mut'im, itu adalah sahabat Nabi dan setiap sahabat itu dianggap adil derajatnya. Nah, itu ya. Kemudian hadis tersebut tidak syadz karena tidak dijumpai hadis lain yang lebih kuat yang berlawanan dengannya. Kemudian tidak terdapat cacat sama sekali atau ilah dalam hadis tersebut. Maka dengan alasan ini, hadis ini kemudian disimpulkan sebagai hadis sahih lidzatihi. Selanjutnya, selain ahadits sahih lidzatihi, ada hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi. Musiknya tempe bae bu, boros kata bu bahasa dulu aja. Usah pakai mic-nya. Oke, baik kita lanjutkan. Merekam Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah ada hadis hasan lidzatihi. Oke, ini dia ya. Nah, ini adalah hadis hasan lidzatihi. Hadis hasan lidzatihi. Apa itu hadis hasan lidzatihi? Ya, yakni hadis yang sama dengan hadis sahih, kecuali pada hadis hasan terdapat perawi yang tingkat kedobitannya kurang. Jadi dia kalau dilihat dari sanad, sanadnya bersambung, kemudian sanad para perawinya itu adil, para perawinya dobit, tapi kedobitannya itu tidak sampai pada derajat tertinggi, ya. Kemudian dia juga secara matan tidak ada syad ataupun ilah. Nah, ini hanya karena hadis ini tingkat kedobitan perawinya kurang, ya. Misalkan hafalannya tidak sangat kuat, nah maka dia kemudian dihukumi hadisnya sebagai hasan lidzatihi.
Nah, hadis ini tidak membutuhkan bantuan hadis lain juga untuk mengangkat derajat hasan ya, karena memang dia sebetulnya adalah hadis sahih ya, hanya karena salah satu atau beberapa di antara perawinya itu kedobitannya kurang atau tidak menempati derajat kedobitan tertinggi, maka dia derajatnya menjadi turun menjadi derajat hasan lidzatihi. Nah, bagaimana hukumnya berhujah dengan hadis hasan lidzatihi? Ya, ini hukumnya sebagaimana hadis sahih dapat digunakan untuk berhujah ya. Jadi rujukan hukum, jadi dalil hukum sangat bisa. Sebagai dalil akidah sangat bisa. Nah, itu. Kemudian apa contohnya? Hadis hasan lidzatihi. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah contoh daripada hadis hasan lidzatihi. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abu Musa Al-Ash'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Kenapa hadis ini disebut sebagai hadis hasan lidzatihi atau hadis hasan saja? Nah, karena hadis ini ya, karena hadis ini dinyatakan hasan terdapat Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, jadi salah satu perawinya itu ya berada pada kualitas soduk, jadi kedobitannya tidak sempurna. Ya, jadi tobakohnya itu nggak sampai, tingkatannya itu tidak sampai pada tingkatan yang sikoh, hanya soduk. Nah, sehingga kemudian turunlah derajat hadis yang sahih ini menjadi hadis yang hasan. Baik, selanjutnya ada juga yang ketiga, yakni hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis sahih li ghairihi ini adalah aslinya adalah hadis hasan ya, hadis hasan atau hadis hasan lidzatihi. Tetapi dia ditemukan adanya riwayat yang lain. Jadi hadis sahih li ghairihi ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan dari sanad yang lain. Jadi kalau misalkan ada rantai sanad itu ya, si A bertemu dengan si B bercerita. Nah, kemungkinan salah satu perawi ini menyampaikan satu hadis yang matanya sama, itu dia bertemu dengan dua orang yang berbeda. Jadi disampaikan kepada dua orang dan masing-masing orang itu menyampaikan kepada orang lain sehingga timbul dua cabang atau lebih bahkan rantai sanad yang menyampaikan matan yang sama. Jadi kan kadang kita temukan ya ada matan-matan yang esensinya mirip tapi kalimatnya agak beda dan sanadnya beda. Nah, itu kemungkinan terjadinya seperti itu. Jadi ada bercabang begitu kawan-kawan ininya apanya perawinya itu. Nah, ternyata satu perawi ini ya dia rantai sanadnya salah satunya kedobitannya kurang sehingga hadisnya itu dianggap hasan. Tetapi yang lainnya ternyata ada hadis yang dia perawinya bagus semua gitu. Matanya sama tapi satu rantai sanad yang lain itu rantai sanadnya itu bagus semua, rantai perawinya itu bagus semua. Ya, jadi dia sikoh, kemudian dia adil begitu, dikenal sebagai hafalan yang kuat dan lain sebagainya. Nah, dia diangkatlah. Jadi yang tadinya dia adalah hadis hasan lidzatihi karena ditemukan adanya matan yang sama dengan perawi atau sanad yang lebih kuat, maka naiklah derajat hadis sahih hadis hasan lidzatihi tadi menjadi hadis sahih li ghairihi. Hukum berhujahnya bagaimana? Sangat dapat dijadikan sebagai hujah hukum ataupun akidah dan lain-lain ya. Makbul. Nah, contohnya apa? Nah, ini ada contoh satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad ya. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata telah bercerita kepada kami Bahas bin Hakim. Ia berkata, ayahku telah menceritakan padaku dari kakekku. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku harus paling berbakti? Rasulullah menjawab, ibumu. Bertanya lagi, ia
masih dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Bertanya lagi yang ketiga kalinya, masih dijawab oleh Rasulullah, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang paling dekat kekerabatannya denganmu, dan yang di bawah itu. Nah, kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini menjadi contoh daripada hadis sahih li ghairihi? Alasannya adalah hadis ini sanadnya bersambung, ya. Tidak ada syad dalam matan, tidak ada ilah dalam matan, ya tidak ada ikhtilaf juga dalam matan. Nah, Imam Ahmad dan sahihnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada dua orang imam yang agung, mengatakan bahwa Bahas bin Hakim termasuk orang yang jujur dan memelihara diri, atau dalam kitab Jarh wa Ta'dil ini beliau disebut ahlus sidqi wa asyana. Nah, sehingga Ali bin Al-Madini bin Ma'in dan Nasa'i yang lainnya menyatakan dia sebagai orang yang sikoh gitu. Nah, kemudian para ulama yang lainnya mendapati adanya masalah dalam sebagian hadis yang dia riwayatkan. Jadi hadis ini ada pendapat yang beberapa komentator hadis menyatakan bahwa siapa tadi namanya, Bahas bin Hakim itu adalah orang yang jujur, orang yang sikoh, tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa pernah ia meriwayatkan hadis dan hadis itu bermasalah begitu. Nah, tapi masalah tersebut tidak menghilangkan sifat gelobitannya. Kemudian ditemukan hadis lain yang ternyata rantai sanadnya lebih meyakinkan dengan matan yang sama begitu. Nah, akhirnya naiklah hadis hasan ini kemudian menjadi sahih li ghairihi ini, ya. Nah, yang terakhir adalah hadis hasan li ghairihi. Nah, ini adalah hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Jadi hadis hasan ini adalah hadis yang dhaif tadinya, tapi dia naik derajat karena ada hadis lain yang diriwayatkan oleh orang lain, ya, atau dan ternyata perawinya itu, sebab kedhaifannya itu bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Jadi kalau fasik atau pendusta itu di dalam Jarh wa Ta'dil akan disebutkan, misalkan dia dikenal sebagai orang yang kadzdzab, pembohong. Nah, itu tidak ditemukan seperti itu. Hanya ada sebab-sebab dhaif. Nanti untuk bagian yang dhaif ini nanti kita bahas di lain waktu. Tapi dhaif, tapi bukan karena kedhaifannya itu bukan karena perawinya yang fasik atau pendusta, sehingga masih ada peluang untuk diterima begitu. Nah, derajat hadis hasan li ghairihi ini berada di bawah derajat hadis hasan li dzatihi. Oleh karena itu, jika terjadi ta'arud atau pertentangan antara hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka hadis hasan li dzatihi harus didahulukan untuk diamalkan. Nah, apa hukumnya berhujjah dengan hadis hasan li ghairihi? Tetap dapat dijadikan hujjah ataupun diamalkan karena disebabkan oleh hadis yang lain tadi yang lebih kuat sehingga dia menjadi hadis yang hasan. Yang tadinya dhaif naik kelas jadi hadis yang hasan karena hal yang lain, jadi hasan li ghairihi. Contohnya apa? Nah, ini ada salah satu contoh hadis hasan li ghairihi yang tadinya adalah dia hadis dhaif, tapi karena kedhaifannya bukan karena perawinya yang kadzdzab, maka dia naik derajat jadi hadis hasan li ghairihi. Nah, ini ya, dari Syu'bah bin Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah bersabda, "Apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal?" Wanita tersebut menjawab, "Iya." Maka Rasulullah membolehkannya. Kenapa hadis ini menjadi contoh hadis hasan li ghairihi? Sebabnya adalah pada hadis tersebut terdapat perawi yang bernama Asim, maksudnya adalah Asim bin Ubaidillah. Dia dinilai oleh para ulama, ya, ulama Jarh wa Ta'dil, hadisnya sebagai perawi yang dhaif karena buruk hafalannya. Jadi kalau tadi kan dobit itu kan ada ini ya, dobit itu salah satunya hafalannya kuat, tapi ternyata ini hafalannya nggak bagus beliau ini gitu, hafalannya buruk, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa hadis ini dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Tapi karena kedhaifannya itu bukan disebabkan oleh
perawinya ini kadzab atau fasik hanya karena kedobitannya yang rendah, yang buruk hafalannya, maka dia menjadi hasan li ghairihi. Nah, At-Tirmidzi menyatakan sebagai hadis hasan karena datangnya dan lain ya, sebab yang lain dia ternyata juga dijumpai sanad lain yang lebih kuat dengan matan yang sama. Sehingga yang tadinya hadis ini dhaif karena dua alasan. Yang pertama, rantai sanadnya atau salah satu dari rantai sanad itu eh, bukan seorang yang kadzab ya, bukan karena kadzab, hanya karena kedobitannya yang kurang, hafalannya yang buruk. Dan yang kedua, ditemukan adanya jalur hadis lain yang sanadnya lebih baik atau derajatnya lebih tinggi, sehingga hadis yang tadinya dhaif naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, hasan karena hal yang lain. Demikian untuk topik pembahasan kita kali ini. Nanti akan ada kelanjutan, kita akan membahas hadis makbul dilihat dapat diamalkan dengan tidak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa silakan disampaikan di e-learning atau disampaikan pada grup kelas, nanti akan segera direspon. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.